ungkap sifat Bethan Peto dan Thalia. Psikolog kaget analisa watak asli anak Ruben Onsu. Kayak kamu. Mantan artis cilik yang kini berprofesi sebagai psikolog, Melissa Grace, baru-baru ini mendatangi rumah Ruben Onsu. Bukan tanpa alasan. Melissa berkunjung ke rumah Ruben Onsu adalah untuk memberikan penilaian terhadap Thalia dan Bethan Peto. Ya, kepada Melissa, Ruben Onsu mengaku ingin tahu bagaimana sebenarnya sifat dan watak asli dari putra-putrinya itu. Karenanya, melalui gambar, Melissa Grace pun mengurai analisanya dari sisi psikolog terkait sifat Bethan Peto dan Thalia. Momen tersebut terekam dalam kanal Trans TV di tayangan Diary The Onsu. Dilansir tribunnews.com pada Sabtu 30 Mei 2020, Melissa Grace melantas meminta Bethan Peto dan Thalia untuk menggambar di sebuah kertas. Gambar menjadi salah satu sarana kita, karena dengan menggambar itu sebagai proyeksi atau cerminan anak, kata Melissa. Melihat hasil gambar Bethan Peto dan Thalia, Melissa Grace pun mengurai analisanya. Di depan Ruben Onsu dan Sarwenda, Melissa Grace satu persatu menjelaskan bagaimana perangai asli dari Bethan Peto dan Thalia. Melihat ke arah kertas gambar, Melissa Grace memaparkan soal bagaimana watak asli Bethan Peto. Dijelaskan Melissa, Bethan Peto rupanya adalah anak yang secara mental lebih dekat kepada Ruben Onsu. Kalau si Onyo aku lihat dari apa yang tercermin di sini, secara mental justru lebih dekat ke kamu loh, Ruben Onsu, kata Melissa Grace. Analisa yang digambarkan Melissa Grace itu seolah jadi penjelasan atas kesalahpahaman selama ini soal Bethan Peto. Ya, publik sempat menilai bahwa Bethan Peto lebih dekat dengan Sarwenda. Selama ini kan ngerasanya kan orang yang nggak tahu Onyo mungkin ada salah pengertian ke Wenda, ungkap Melissa Grace. Padahal menurut Melissa Grace dan analisanya, Bethan Peto nyatanya lebih ingin dekat dengan Ruben Onsu. Melissa pun menjabarkan bahwa Bethan Peto sesungguhnya sangat menganggukkan sosok Ruben Onsu sebagai ayahnya. Sama Wenda, Bethan Peto nyaman. Sama keluarga ini nyaman, dapat support. Tapi secara mental, dia banyak menggantungkan harapan pada figur ayah. Figur ayah itu menerangi hari-harinya, membuat jalan dia menjadi mudah untuk meraih mimpinya, ungkap Melissa Grace. Lain Bethan Peto, lain pula Thalia. Kepada Ruben Onsu, Melissa Grace menganalisa bahwa Thalia adalah anak yang sangat feminim. Thalia adalah sosok yang sensitif dan perasa. Jika Ruben Onsu merasa sedih, Thalia nyatanya akan cepat sadar dan tahu, padahal sang ayah tidak memberitahukannya. Cici Thalia orangnya sangat girly, jadi peka perasaannya, kata Melissa Grace. Sensitif ya? Tanya Sarwenda. Sensitif, tapi feminimnya terasa sekali. Orangnya peka, jadi kalau ayahnya sedih, gak usah bilang. Thalia bisa tahu, pungkas Melissa Grace. Mendengar analisa Melissa, Sarwenda pun teringat dengan sebuah momen manis. Momen tersebut terjadi saat Thalia tak sengaja melihat benda kesayangan ayahnya telah rusak. Mengetahui handuk kesayangan Ruben Onsu rusak, Thalia spontan mengajak bundanya untuk beli yang baru. Kan ayahnya ini kalau cari handuk susah, dia tuh pilih handuknya pemilih banget. Jadi handuk yang dia suka ada yang bolong. Thalia lihat terus bilang, "Bun, kita beliin handuk yuk buat ayah, kasihan handuknya bolong," pungkas Melissa Grace. Mengetahui cerita, Melissa Grace pun memuat kesimpulan. Seolah terkejut, Melissa Grace baru menyadari bahwa Thalia punya sifat yang mirip dengan Ruben Onsu. Sama seperti Ruben Onsu, Thalia rupanya punya jiwa sosial yang tinggi. Iya, jadi dia punya kebutuhan untuk merawat atau memelihara orang lain. Jiwa nolongnya besar, kayak kamu itu, ungkap Melissa Grace. Kayak kamu banget deh, kemarin aku lihat orang-orang corona perusahaannya kenapa-kenapa. Dia malah share, berbagi. Nah itu nurunnya, sambungnya. Amin, ucap Ruben Onsu.